Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pertanyaan terkait narasi politik identitas yang kerap ditempelkan kepadanya. Hal ini terjadi ketika Anies mendapat pertanyaan dari Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi dalam Rakernas ke-1 Partai Umat Selasa 14 Februari 2023. Mulanya Ridho bertanya kepada Anies soal narasi politik identitas yang kerap dipakai untuk menyudutkan partai berbasis agama Islam. Sebab menurut Ridho, apabila sebuah partai tidak memiliki landasan politik, kedepannya pasti akan hilang arah. Lantas Anies menjawab pertanyaan Ridho dengan bercerita bahwa dirinya kerap dilekatkan dengan berbagai label saat Pilkada 2017. Menurut Anies, label-label yang ditempelkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi. Gini Pak Anies, kita terutama partai-partai yang berbasis Islam ataupun berbasis masa Islam, itu sekarang disudutkan dengan narasi-narasi yang mereka bilang, wah itu politik identitas. Berjubah putih dan seterusnya, ya identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen, itu nanti jadi kehilangan arah. Kalau kita terjebak dalam relativisasi moralitas dan etika, nanti kita bisa tidak konsisten dan ya terjebak dalam hal-hal yang hari ini benar, besok bisa jadi salah, tidak mengapa selama menguntungkan buat kita. So, mohon tanggapannya ya. Pak Anies ya. Saya pakai pengalaman saja Pak Ketum. Ketika pemilu Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. 1, dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi di mana begitu banyak orang mengatakan, ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras, terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Kenapa terbentuk persepsi ini air keras? Karena ada 100 orang yang rame-rame bilang ini air keras. Nah, cara kita menjawab ini bisa dengan mengumpulkan 100 orang, 200 orang bilang sama-sama ini air minum, bukan air keras. Tapi yang terjadi adalah kompetisi komunikasi. Satu mengkomunikasikan A, satu lagi counternya. Kami di DKI pilih jalur kedua, yaitu persepsi dibentuk lewat kenyataan, bukan pernyataan. Untuk itu, Anies mengajak semua pihak agar tak perlu lagi menciptakan kompetisi melalui pernyataan. Dia meminta semua pihak untuk bertanding dengan melihat kenyataan saja.